Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di mana tutorial ini akan membahas tentang routing statik dan TTL ya, atau dikenal sebagai ceng TTL. Nah, ceng TTL atau TTL ini merupakan suatu nilai waktu yang diletakkan dalam sebuah paket data. Jadi ini adalah satuan waktu yang diletakkan pada sebuah paket data, di mana data yang akan dikirim ini adalah data yang melalui jaringan TCP/IP. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengirim sebuah paket itu yang memastikan apakah paket ini dapat diteruskan atau tidak adalah nilai TTL tadi. Nah, selanjutnya nilai TTL ini bisa kita ketahui ya. Jadi bisa kita ketahui dari ketika kita melakukan ping ya. Jadi kalau kita melakukan ping di Windows biasanya berada di bagian belakang dari hasil pingnya. Nah, misal ping replay, ketika kita melakukan ping www.google, nah kita akan diberikan hasil feedback dari server Google-nya, apakah kita bisa terkoneksi ke Google atau tidak. Kemudian di bagian akhir dari tulisan balasan feedback tadi itu ada tulisan tulisan TTL ya. Jadi ada tulisan TTL, di mana TTL ini adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah nilai waktu yang diletakkan dalam sebuah paket. Nah, TTL ini juga sebenarnya berpengaruh terhadap koneksi jaringan ya. Jadi berpengaruh terhadap koneksi jaringan, di mana setiap kali paket melewati satu router, maka nilai TTL-nya akan dikurangi 1. Jadi nilai TTL-nya akan dikurangi 1. Nah, secara default sebenarnya nilai TTL itu adalah 64. Jadi 64 ketika si klien itu melakukan ping ke Google atau melakukan ping ke situs-situs yang lain. Tapi jangan dikira bahwa nilai TTL ini akan selalu bernilai 64. Tidak ya. Akan tetapi nilainya akan bisa berubah-berubah tergantung dari situs mana yang kita lakukan ping atau yang kita kirimkan paket tersebut. Nah, di sini pengujiannya kita gunakan itu kalau menggunakan yang namanya paket ping atau dikenal dengan ICMP, melalui ping dari CMD sebuah Windows, atau kita menggunakan traceroute dari CMD yang dimiliki oleh Windows. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, nilai TTL itu akan dikurangi 1 setiap kali melewati satu router. Makanya saya katakan tadi tidak harus atau tidak mesti hasil dari TTL itu adalah 64 seperti defaultnya. Akan tetapi itu tergantung dari berapa banyak router yang dilewati oleh paket data tersebut. Nah, kadang ada yang malah melebihi 200 sekian-sekian. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, di sini kita akan memanajemen nilai TTL tersebut. Nah, contoh, si klien itu biasanya mendapatkan TTL 64 jika kita tidak memanajemeni. Nah, akan tetapi kita mau memanajemeni si klien ini hanya mendapatkan TTL sekian aja. Jadi tidak sebanyak yang semestinya, yaitu 64. Sebagai contoh, nantinya akan saya bahas di video. Saya akan membuat mengurangi jumlah TTL dengan ceng TTL-nya, efeknya seperti apa ketika TTL-nya dikurangi, TTL-nya dirubah nilainya menjadi nilai-nilai tertentu, maka hasil TTL yang akan diterima klien itu ada berapa. Nah, terus nanti kita akan lihat juga jika TTL itu kita berikan nilai 1 ya. Jadi jika TTL itu kita berikan nilai 1 pada ceng TTL-nya,
apa yang akan terjadi pada si klien, apakah bisa terkoneksi dengan Google atau dapat terkoneksi dengan internet atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan prakteknya. Di sini saya akan bahas, saya menggunakan router Mikrotik, tapi pembahasan kali ini saya hanya menggunakan yang namanya VirtualBox lagi seperti di video sebelumnya. Akan tetapi di sini saya tidak akan tunjukkan cara menginstal yang namanya tidak menunjukkan cara menginstal Mikrotiknya dan tidak menunjukkan cara penginstalan kliennya. Jadi semuanya dalam bentuk virtual termasuk kliennya. Nah, kliennya akan saya gunakan adalah seperti video sebelumnya, saya juga menggunakan Windows XP pada video kali ini. Oke, selanjutnya di sini saya sudah memiliki dua virtual di sini sudah running, yaitu salah satunya adalah Windows XP sebagai klien dan di sini sebagai Mikrotik sebagai router nantinya. Nah, tadinya router Mikrotik ini sudah saya konfigurasi, tapi ini saya akan reset terlebih dahulu agar menghapus semua data-data yang ada di dalam. Nah, oke, untuk satu hal yang diperhatikan ketika menginstal sebuah Mikrotik di router di VirtualBox, ada baiknya setelah menginstal itu Anda mereset dulu Mikrotiknya tersebut. Kenapa? Biasanya jika Anda tidak mereset perangkatnya atau tidak mereset virtualnya, biasanya koneksinya agak sedikit bermasalah. Itu yang dari dulu saya rasakan. Tapi mudah-mudahan di tipe Mikrotik yang sekarang atau di versi yang sekarang tidak terjadi seperti itu. Nah, di sini saya akan reset. Tinggal masuk ke sistem reset configuration. Biasanya saya menggunakan node default dengan the node backup. Nah, terus saya tekan reset. Yes, pilih yes. Terus selanjutnya kita tunggu prosesnya apakah bisa terkoneksi dengan baik atau tidak nantinya. Oke. Sambil menunggu perangkatnya saya reset, perhatikan di sini ada beberapa konfigurasi interface yang saya lakukan untuk interface Mikrotiknya dan untuk interface dari kliennya. Nah, kita akan lihat untuk Mikrotik seperti biasa saya selalu mengaktifkan 4 interface-nya semuanya, dimana nanti adapter satunya ini saya gunakan adalah NAT ya. Nanti NAT, karena NAT ini yang digunakan untuk terkoneksi ke jaringan internet. Seterusnya adapter 2 ini saya konfigurasi atau disetting dengan internal network. Ini adalah adapter yang akan terhubung langsung ke si kliennya. Selebihnya untuk adapter 3 saya settingnya ke host only adapter atau VirtualBox host only-nya. Adapter 4-nya di sini saya tidak konfigurasi karena saya hanya membutuhkan 3 interface karena ini bentuknya virtual, jadi saya butuhkan 3 interface. Seandainya saya menggunakan perangkat asli, yang saya butuhkan hanya 2 interface. Nah, dimana nanti adapter 1 itu ke internet, adapter 2-nya ke klien yang virtual, dan yang adapter 3-nya itu untuk ke komputer asli saya atau host PC-nya saya. Nah, terus pastikan bahwa settingan advance pada semua adapter 2 dengan 3 itu untuk modenya harus dirubah menjadi allow all. Perhatikan ini harus di allow all. Biasanya jika tidak menyeting allow all, ini akan terjadi sebuah masalah. Biasanya tidak bisa melakukan ping atau koneksi segala macam. Biasanya akan terbatasi. Nah, tapi kadang ada juga yang walaupun di pilihnya itu adalah deny, itu biasanya bisa connect juga. Tapi biasanya kebanyakan kalau memang tidak bisa, ini harus di low
AL semua. Nah, di sini untuk mengantisipasi saya langsung menggunakan allow AL untuk adapter 2 dengan adapter 3. Sedangkan adapter satunya itu modenya tidak bisa disetting ya, karena attach to-nya adalah NAT. Nah, sedangkan untuk adapter 2-nya ini tadi, name-nya itu saya gunakan adalah LAN, di mana nantinya nama ini akan saya sesuaikan dengan nama interface yang akan menghubungkan ke si klien. Nah, untuk kliennya sendiri seperti ini, hanya satu adapter saja. Adapter 1. Di sini langsung saya gunakan attach to-nya adalah internal network dengan name-nya adalah LAN, disesuaikan dengan miliknya si router tadi. Nah, selanjutnya sama untuk modenya juga harus menggunakan allow AL agar tidak terjadi masalah ketika melakukan konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Oke. Kita akan melakukan konfigurasi. Di sini ada Winbox saya gunakan. Oke. Di sini perhatikan, di sini ada 3 ID yang muncul ya pada Mikrotiknya saya, pada Winboxnya saya. Yang akan saya masuki itu adalah untuk yang X86 ya. Jadi portnya kita lihat itu adalah X86. Karena kenapa? Yang 2 ini adalah miliknya perangkat internet yang saya pasang di tempat saya saat ini. Nah, selanjutnya saya klik untuk yang X86 ini, saya klik bagian MAC address-nya, kemudian saya login. Nah, karena ini hanya router sementara atau hanya memiliki lisensi level 0, ini saya oke saja. Nah, selanjutnya seperti biasa yang kita buat di sini adalah internet gateway-nya ya. Cara membuat internet gateway itu gampang. Kalau di sini saya menggunakan yang otomatis semua seperti di video sebelumnya, yaitu IP DHCP. Saya tambahkan di mana interface yang menuju ke internet adalah header 1 dengan settingan default root-nya yes, DNS-nya yes, terus use peer NTP-nya juga saya centang. Saya oke saja. Nah, di sini akan berwarna abu-abu atau konfigurasinya masih dalam keadaan disable. Kita langsung mengenablekannya. Nah, nanti akan mendapat IP. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan yang namanya IP DNS. Jadi kita tinggal mengklik allow remote request. Terus kita membuat yang namanya firewall NAT-nya. Firewall IP firewall, terus ke bagian NAT kita tambahkan di mana generalnya adalah di bagian general chain-nya adalah SR-nya NAT, out interface-nya adalah interface yang menuju ke internet, sedangkan untuk action-nya kita gunakan adalah masquerade. Nah, ini tujuannya agar si klien itu dapat terkoneksi dengan yang namanya internet nantinya. Nah, selanjutnya kita membuat hanya mengecek saja ya bahwa kita sudah mendapatkan gateway dari internet. Di sini sudah mendapatkan gateway yaitu 10.0.2.2. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP yang menuju ke si kliennya, di mana di sini saya gunakan adalah IP 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya saya gunakan adalah header 2. Nah, selanjutnya apakah saya mau menggunakan IP statik atau dinamis? Itu sebenarnya sama saja. Nah, selanjutnya kita gunakan di sini saya akan coba koneksikan si kliennya menggunakan IP statik ya. Jadi menggunakan IP statik sini. Di sini IP statiknya ternyata udah saya setting. Ini adalah settingan dari video sebelumnya. Saya belum pernah merubahnya. Ini saya oke. Nah, saya akan coba ping ke si router. Ping 192.168.1.1. Sudah replay ya. Jadi udah replay. Ini sudah aman berarti. Nah, seperti yang saya katakan bahwa TTL-nya itu adalah 64.
nanti nilai TTL ini akan kita rubah. Nah, gimana cara merubahnya? Nanti kita akan lihat di video di langkah selanjutnya. Oke. Ini yang penting sudah bisa terkoneksi ke si router. Coba kita ping ke Google-nya www.google.co.id. Oke, sudah connect juga. Oke, perhatikan antara di atas saya langsung menuju pingnya ke router atau perangkat yang terhubung langsung ke si router ya, si kliennya. Jadi nilainya adalah sekitar 64 untuk TTL-nya. Sedangkan di bawah ketika saya ping ke Google nilainya adalah 52, sudah berkurang. Kenapa? Karena paket ini sudah melalui beberapa kali router, sudah melalui beberapa router, mulai dari ISP sampai ke diri saya ya. Nah, ini sudah jadi di bagian ini sudah kelihatan kurang ya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk konfigurasi yang namanya pengaturan nilai ceng TTL-nya. Caranya yaitu kita menggunakan yang namanya NAT juga. Kita menggunakan yang namanya firewall. Jadi kita masuk ke IP firewall. Nah, kita menggunakan settingan manual ya. Jadi menggunakan manual. Nah, di sini ada di bagian IP firewall di tab ketiga itu ada menu yang namanya manual. Nah, jadi kita membuatnya di situ. Kita menambahkan satu konfigurasi seperti pada video ini, yaitu dengan menambahkan pada menu generalnya kita menggunakan yang namanya pre-routing untuk chainnya. Sedangkan untuk bagian general lagi di bagian bawahnya itu ada in interface. Nah, kalau di video sebelumnya itu in interface ini adalah interface yang terhubung ke si kliennya. Karena di video sebelumnya itu yang dibahas adalah routing mark dengan routing static. Tapi kalau kali ini adalah ceng TTL, maka in interface-nya adalah interface yang terhubung langsung ke internet. Jadi yang terhubung ke internet yaitu header 1. Terus kita lanjutkan di bagian action-nya kita menggunakan ceng TTL. Nah, kita perhatikan di bagian ini ada yang namanya new TTL. Di sini tadi hasil pengujian. Jadi hasil pengujian dari si klien tadi kita lihat kembali. Saya akan pengujiannya ke Google langsung karena ini adalah data yang menyeberang melalui router ya. Jadi saya langsung menggunakan ping www.google.co.id. Nah, di sini nilainya adalah 52. Gimana caranya 52 ini agar berkurang? Nah, maka di bagian sini yang kita akan setting di new TTL. Nah, seandainya saya pengennya si klien mendapatkan TTL-nya 10. Nah, kalau saya pengen kliennya ini, jadi saya pengennya klien ini mendapatkan TTL-nya 10, maka yang harus saya masukkan pada new TTL-nya adalah nilai 11. Kenapa harus nilai 11? Karena ketika paket ini melewati router yang saya miliki, maka TTL-nya akan dikurangi 1, sehingga yang didapatkan si klien adalah 10. Nah, ini langsung saya oke. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat kembali, kita ping kembali ke Google-nya. Nah, maka nilai yang dihasilkan adalah 10 seperti yang saya inginkan tadi. Nah, selanjutnya gimana kalau TTL-nya itu kita presskan menjadi 1. Nah, new TTL-nya kita presskan menjadi 1. Nah, new TTL-nya kita presskan menjadi 1, maka di sini saya rubah 1. Maka hasilnya adalah ketika si klien ini melakukan ping ke Google, maka si klien ini tidak akan terhubung ke Google-nya. Internet ke klien ini juga akan putus. Kenapa? Nilai TTL-nya atau time to life ya, kepanjangan itu time to life. Jadi
dari awal saya berbicara masalah TTL, saya tidak pernah menjelaskan TTL ini apa sebenarnya panjangannya. Jadi TTL itu adalah singkatan dari time to life. Nah, ketika time to life-nya atau nilai time to life-nya atau nilai TTL-nya saya rubah menjadi 1, maka hasilnya seperti ini. Melakukan ping ke Google. Maka si ini juga nantinya ketika saya lakukan koneksi ke Google, harusnya ini tidak connect. Coba saya buka kembali. www.google.id. Ini bakalan muter-muter terus di sini, tidak bakalan bisa connect ke internet. Nah, kenapa? Karena ceng TTL-nya tadi sudah habis, paketnya tadi sudah habis. Karena yang saya konfigurasi itu adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi paket yang dikirim itu waktunya itu habis ya, habisnya di routernya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kalau mau dipreskan 1, dipreskan 1 untuk digunakan oleh si kliennya, maka di sini saya gunakan new TTL-nya adalah 2. Nah, new TTL-nya adalah 2. Nanti secara otomatis si klien TTL-nya si klien akan bernilai 1, TTL-nya bernilai 1. Nah, jadi seperti ini. Untuk nilai TTL 1, jadi nilai TTL-nya 1 yang didapatkan klien ini bisa digunakan untuk mengantisipasi ya. Misal, jadi ceng TTL materi ceng TTL ini atau pengaturan time to life-nya tadi, nilai time to life-nya ini tadi, itu bisa kita gunakan untuk membuat si klien tidak bisa melakukan yang namanya pembagian ke internet pembagian ke perangkat yang berada di perangkat miliknya dia. Misal si klien ini pengen membagi jaringannya dia melalui routernya lagi. Jadi si klien ini memiliki satu router. Nah, di mana router ini mau dia fungsikan atau mau difungsikan sebagai pembagi internet ke perangkat-perangkat yang lain. Maka nantinya hasilnya perangkat lain itu tidak akan terkoneksi. Kenapa? Karena di router yang kita gunakan ceng TTL-nya sudah bernilai 2, sehingga TTL yang didapatkan di perangkat akhir itu hanya bernilai 1. Nah, ketika si paket ini melewati router dari si klien tadi, maka nilainya adalah bernilai 0, di mana si klien tersebut tidak akan bisa tidak akan bisa mengkoneksikan perangkat yang dia miliki yang lain ke internet. Jadi seperti itu. Nah, saya kira untuk video kali ini pembahasan tentang yang namanya routing statik dan TTL, atau biasanya dikenalnya adalah ceng TTL, pengaturan ceng TTL. Saya kira cukup sekian. Untuk lebih dan kurangnya ya saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan, apabila ada penyampaian materi yang tidak jelas, saya mohon maaf. Nah, maka dari itu saya membutuhkan feedback dari semua orang yang menonton video ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan yang saya lakukan dalam video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.